kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan semua yang ingin kami kerjakan, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kami akan terus mengingatkan bahwa doa malam itu temanya berbeda dengan doa pagi. Kalau doa pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab sambil kita renungkan, saudara. Tapi kalau doa malam itu kita menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara memiliki pertanyaan dari sisi rohani yang kami bisa menjawab, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami pelajari dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan juga doa malam kami dedikasikan untuk mencermati zaman, ya. Seringkali dalam zaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan ditinjau dari sisi firman Tuhan. Kita sebagai orang beriman seharusnya melakukan apa dan memiliki kunci-kunci kemenangan apa dalam kehidupan. Nah, itu kita yang akan mencarinya dalam firman Tuhan dan menjadi tema-tema doa malam kita, juga menjadi pokok doa kita. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Judul dari firman Tuhan malam hari ini adalah kunci kemenangan melawan setan. Kunci kemenangan melawan setan. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah dari sisi iman Kristiani. Ya, kunci kemenangan melawan setan dari sisi iman Kristiani, tentu saja. Kita baca dulu di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, mari kita merenungkan dulu keadaan kita manusia
dan kita merenungkannya dengan keberadaan iblis. Ya, iblis atau setan. Jadi kalau menurut firman Tuhan, iblis itu menggoda manusia, Adam dan Hawa, kemudian manusia jatuh dosa, kemudian manusia terusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus, dan oleh Tuhan ditempatkan di dunia, di bumi, dan bumi ini sudah terkutuk oleh dosanya manusia, oleh ketidaktaatan manusia. Jadi ketidaktaatan di hadapan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa dampaknya. Ketidaktaatan kepada Tuhan dampaknya luar biasa. Sebetulnya kalau direnungkan ketidaktaatan manusia waktu itu sebetulnya ketidaktaatan untuk tidak makan buah terlarang. Ada buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Jadi sekali lagi kita merenungkan bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada hukum. Di mana ada Tuhan, di situ ada aturan, saudara. Ya. Nah, lalu manusia melanggar aturan Tuhan atau hukum Tuhan itu. Makanya manusia kemudian menjadi terkutuk di hadapan Tuhan dan manusia bisa mengalami mati. Kalau tadinya pemahaman saya melalui penelitian firman Tuhan di bagian itu di kitab Kejadian, yaitu ketika manusia jatuh dosa, manusia itu sebetulnya kalau tidak jatuh dosa tadinya tidak akan mengalami mati, pisahnya nyawa dan raga, tidak seperti itu, saudara sekalian. Nah, tapi iblis itu kemudian juga diusir bersama dengan manusia. Dia tidak tinggal di dekat Tuhan lagi, walaupun sekarang ini masih diizinkan untuk bisa menghadap Tuhan. Rupanya seperti itu. Di banyak bagian Alkitab menjelaskan semacam itu. Jadi iblis itu bersama dengan manusia, dia ada di dunia ini dan masih diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai manusia. Jadi manusia keturunan Adam, kita sekalian ini, kita berada di dunia ini bersama-sama dengan setan, bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan roh jahat itu, saudara. Dan roh jahat masih diizinkan Tuhan untuk bisa mencobai, bahkan bisa merasuki manusia. Nah itu loh. Nah jadi harap disadari ini yang yang namanya teologi itu bermacam-macam sih. Ada yang tidak percaya adanya setan gitu. Bahkan ada aliran teologi yang tidak percaya adanya surga dan neraka. Ya kalau itu silahkan ajalah, orang bisa menafsirkan sedemikian rupa. Tapi kalau saya percaya surga dan neraka itu ada, karena disebutkan dengan jelas di kitab suci, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan juga iblis itu ada, setan itu ada, saudara. Ya, itu oknum, roh jahat itu ada. Dan kitab suci memberikan contoh-contoh kepada kita, orang yang dikuasai iblis atau orang yang dirasuki iblis, ya, orang yang dirasuki setan, itu orangnya tidak tentu menampakkan gejala jadi gila, lalu ngomong sembarangan, ya pokoknya gejala-gejala gila semacam itu. Belum tentu seperti itu. Jadi orang yang dirasuk setan atau orang yang dikuasai iblis itu belum tentu orangnya jadi gila. Belum tentu orangnya menampakkan tanda-tanda kerasukan seperti yang dimaksud, seperti pada umumnya orang mengartikan, wah kerasukan setan bayangannya terus orangnya tidak ingat, lalu ngomong sembarangan, berperilaku sembarangan semacam itu. Dalam tingkat tertentu orang yang dirasuki iblis itu menjadi jahat sekali, tapi orangnya masih ingat. Bukannya berarti terus ngomong sembarangan seperti orang gila gitu, tidak seperti itu. Saya bisa menyebutkan contoh-contoh ya.
yang sering saya sebutkan di kitab Ayub pasal 1 ayat 15. Itu. Kitab Ayub pasal 1 ayat 15 itu menyebutkan kan begini kalau kita mengingat kisahnya Ayub. Ayub itu orang yang sangat saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memelihara Ayub sedemikian rupa. Sehingga ketika iblis mau mencobai Ayub, maka dia harus minta izin dulu kepada Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan Ayub itu bisa dicobai iblis, Ayub tidak bisa dicobai iblis. Tapi Tuhan mengizinkan waktu itu. Ya silahkan, iblis kamu mau mencobai apa? Kira-kira begitulah kalau saya jelaskan dengan bahasa saya sekarang. Ya dirampas dulu harta kekayaannya, nanti dia akan mengutuki Tuhan, dia berkata seperti itu si iblis. Lalu Tuhan berkata, baik silahkan gitu, tapi sayangkan nyawanya. Nah maka kemudian dikatakan bahwa iblis menggerakkan orang-orang Sheba, Ayub pasal 1 ayat 15, untuk merampok hartanya Ayub gitu. Lalu iblis juga menggerakkan orang-orang Kasdim di kitab Ayub pasal 1 ayat 17 untuk merampok hartanya Ayub. Nah, jadi para perampok itu kan tidak kerasukan lalu menjadi seperti orang gila. Dia masih bisa berpikir dengan baik, ya dalam tanda petik lah, berpikir dengan semestinya seperti itu. Tapi dia hidupnya menjadi jahat karena menjadi perampok, digerakkan oleh iblis untuk berbuat kejahatan. Nah lalu ada lagi pada zamannya Raja Ahab, itu ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 22. Ahab itu adalah raja yang jahat di hadapan Tuhan, membuat sakit hati Tuhan, dikatakan seperti itu. Maka Tuhan membiarkan Ahab itu akan terbunuh dalam perang. Maka kemudian ketika dia maju berperang bersama dengan Raja Yosafat, nah Raja Yosafat raja yang baik, makanya Yosafat mengusulkan untuk mencari seorang nabi guna bertanya kepada Tuhan. Lalu ketemulah dengan Nabi Mika. Lalu Nabi Mika menubuatkan, aku melihat Tuhan bertahta di singgasananya, di tahtanya, dan berkata, Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab supaya ia maju berperang dan tewas di medan peperangan? Ini saya ceritakan dengan bahasa saya. Saudara nanti bisa ngecek sendiri di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 22. Nah, lalu dikatakan di sana penglihatan Nabi Mika, maka tampillah suatu roh. Itu roh jahat apa roh baik itu? Kalau roh baik langsung disebut roh kudus atau roh Tuhan seperti itu. Tapi kalau suatu roh itu jelas itu unsur dari iblis, unsur dari roh jahat. Lalu dikatakan melalui Nabi Mika, dan suatu roh itu berkata, aku akan menjadi roh dusta yang ada pada mulut nabi-nabi mereka. Begitu. Dan Nabi Mika menjelaskan, makanya segerombolan nabi-nabi yang didatangkan oleh Raja Ahab itu semuanya berkata dusta, ya, bahwa Raja Ahab akan maju berperang dan menang, dan ternyata kalah memang, ya itu. Dan Raja Ahab pada akhirnya juga tewas terbunuh di medan pertempuran. Nah, jadi di sini yang saya ajak untuk kita meneliti adalah bahwa kalau iblis merasuki seseorang, nah ini dalam hal ini kan iblis atau roh jahat merasuki nabi-nabinya yang ada di istananya Ahab, dimungkinkan adalah nabi-nabi Baal ini saudara, yang membuat nubuat dusta gitu. Jadi nabi-nabi itu tetap tidak menampakkan gejala seperti orang gila. Dia bisa bernubuat, tetapi nubuatnya adalah nubuat yang bukan kebenaran. Nah, lalu satu lagi di Perjanjian Baru.
di Perjanjian Baru di Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 4 itu bahkan dikatakan di sana, Lukas pasal 22 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, salah satu dari murid elit Tuhan Yesus sendiri. Yudas tidak menjadi gila, tapi dia menjadi jahat, menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Nah, jadi melalui penelitian ini yang kita cermati ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iblis atau setan atau roh jahat itu cirinya adalah kejahatan. Siapapun yang melakukan kejahatan itu cenderung digerakkan oleh setan. Atau kalau tadinya dia umat Tuhan yang baik, tapi kemudian berbuat jahat dan tidak bertobat, maka dia memberi kesempatan kepada iblis untuk mengelola dirinya. Nah, itu kelihatan pada Raja Saul, zamannya Raja Daud. Saudara bisa meneliti di kitab 1 Samuel di sana, itu ya. Jadi orang berbuat dosa di hadapan Tuhan dan tidak bertobat, maka keterusan dia dikelola oleh roh jahat, dikelola oleh iblis, dan bahkan sampai nanti tewas itu tetap dia berdekatan dengan iblis, itu saudara. Ya, jadi makanya hati-hati bagi kita yang hidup di dalam zaman Perjanjian Baru, supaya jangan-jangan tanpa terasa hidup kita sudah dikelola oleh roh jahat, saudara. Ya. Nah, ini mari kita meneliti firman Tuhan sekarang. Apakah ada orang yang hidupnya dikelola oleh roh jahat? Dengan menyesal saya berkata banyak. Orang beriman tapi hidupnya dikelola oleh roh jahat. Banyak, saudara. Ya. Jadi orang yang masuk di rumah ibadah itu, tapi kalau yang berlaku munafik, di lahiriahnya dia beribadah di rumah ibadah, tapi hatinya jahat dan perilakunya tanpa diketahui orang banyak, dia juga melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan, maka orang itu sebetulnya di dalam dirinya dikelola oleh kejahatan. Kalau ada yang seperti itu, bertobat, saudara. Jadi iblis atau setan atau roh jahat itu cirinya adalah kejahatan. Siapapun yang melakukan kejahatan itu cenderung dikelola oleh iblis atau oleh roh jahat. Makanya jalan satu-satunya ya bertobat. Di sini, firman yang kita teliti tadi, Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu lawanlah iblis. Itu, saudara ya. Ya saya kalau bersaksi bolehlah. Saya pernah dicengkeram oleh salah satu roh jahat itu. Jadi sukanya lalu saya berbuat jahat itu. Saya pernah dicengkeram oleh salah satu roh jahat itu. Dan saya sebelum bertobat, sebelum tahun 82, saya suka melakukan kejahatan seperti yang digerakkan iblis itu. Dan kalau itu mencengkeram hidup seseorang, katakanlah misalnya roh perzinahan seperti itu mau keluar dari sana itu sulitnya setengah mati, saudara. Sulitnya setengah mati. Tahu bahwa itu jahat, tahu bahwa itu hal yang tidak baik, tapi mau berbuat baik itu sulitnya setengah mati.
sadar betul bahwa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi untuk melakukan hal yang baik seperti yang disadari itu tidak mudah. Nah itu karena apa? Karena dicengkeram, diperangkap oleh roh jahat. Nah jangan mau yang seperti itu. Saran saya kalau di sini ada yang memiliki pengalaman seperti saya, harus menguatkan diri mendekat Tuhan. Lalu taat kepada Tuhan, lalu melawan iblis. Dikatakan lawanlah iblis. Jadi dilawan, yang namanya dilawan itu ya diusir. Ya, saya waktu itu ketika sudah diberi pelajaran sehingga menyadari bahwa saya berada dalam perangkap kejahatan, saya lawan. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis engkau tidak bisa menguasai saya. Aku mengusir, mematahkan kuasamu atas hidupku. Aku mematahkan dominasimu, perangkapmu, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, nama Tuhan Yesus Kristus itu punya kuasa luar biasa. Sehingga oleh anugerah Tuhan saja, saya dibebaskan dan sampai sekarang saya berusaha ya istilahnya memikul salib Tuhan supaya tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Nah itulah saudara. Jadi kalau ada di antara kita yang mengalami perangkap iblis semacam ini, pergi ke tempat ibadah, tapi juga melakukan kejahatan dan belum bertobat, nah, jawabannya bertobat, taat kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, lalu melawan iblis, lawan iblis. Gitu. Jadi kalau ada kesenangan untuk berbuat dosa, kesenangan untuk melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan, itu adalah perangkap dari roh kegelapan yang menguasai siapapun yang mau dikuasai. Kalau yang tidak mau, ya diusir, berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku tolak kuasa iblis dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan dominasi iblis atas hidupku. Begitu, saudara. Maka dikatakan ia akan lari daripadamu. Nah itu. Jadi urutannya taat dulu kepada Tuhan. Kalau orang beriman, kalau hidupnya tidak taat kepada Tuhan, itu memberi kesempatan kepada iblis. Ada ayatnya itu saudara ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu. Jadi kalau orang memberi kesempatan kepada iblis dan keterusan, ya bisa kehilangan keselamatan. Itu kalau pemahaman yang saya pahami dari firman Tuhan, saudara. Ya. Nah ini, jadi makanya dikatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Lebar dan luaslah jalan yang menuju kepada maut, tetapi sukar dan sempit jalannya untuk menuju kepada kemuliaan Tuhan. Makanya banyak orang yang memilih untuk berjalan di jalan yang gampang, yang luas dan lapang, tapi menuju kepada maut. Nah itu saudara ya. Nah jadi hati-hati dengan pengaruh roh kegelapan, pengaruh setan, dan kunci kemenangannya adalah tunduk kepada Tuhan, taat, hidupnya benar di hadapan Tuhan, lalu melawan. Iblisnya dilawan. Gitu. Jadi bukan hanya tunduk saja, tapi iblis dilawan. Itu, maka ia akan lari daripadamu. Jadi nilai yang dapat kita serap malam hari ini saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya jangan mau dikuasai iblis, tunduk kepada Tuhan dan usir iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari hidup kita. Sekali lagi, jangan mau dikuasai iblis, tunduk kepada Tuhan dan usir iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari hidup kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berkata kepada Tuhan, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Kuduskan
Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kami menyelesaikan doa malam kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami menyerahkan Tuhan yang menyertai firman-Mu dengan kuasa-Mu sehingga membawa pembaharuan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, dan juga bahkan tempat-tempat di mana kami tinggal, di kota-kota kami, dimanapun kami tinggal. Kami menyerahkan dalam pimpinan Tuhan untuk Tuhan memberikan kesejahteraan di kota di mana kami tinggal, sehingga kami tetap menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tuhan memberikan pemulihan baik jasmani maupun kejiwaan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Marta, saudara kami Yunus Bambang Samiono, semuanya di Purwodadi, kepada saudara kami Anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, kepada saudara kami Cahyani Bagiowati dan Siti Rondiah di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, bahkan juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengandalkan ketekunan doa kami. Kami mohon Tuhan berbicara dengan jelas kepada kami dan memberikan kepada kami telinga seorang murid, telinga yang peka untuk mendengar sehingga kami memahami kehendak Tuhan. Kami sepanjang masih ada napas kehidupan, kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan umur panjang kepada kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Saptorini dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan sehari-hari dalam mendampingi keluarga, dalam mata pencaharian kami, baik di kantor, di tempat usaha, menekuni keahlian kami, memperluas usaha kami, dan bahkan pekerjaan pelayanan baik onsite maupun online. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan tolong, Tuhan pimpin menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan ini.
setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Kami undang saudara untuk mengikuti live streaming kami pada setiap jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi, yaitu hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi saudara. Temanya berbeda, kalau yang doa pagi itu merenungkan seluruh isi Alkitab. Jadi yang bersama-sama dengan kita tekun mengikuti doa pagi kita, nanti kita akan menyelesaikan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal ayat terakhir. Puji Tuhan, nikmat sekali setiap pagi kita mengawali pagi kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.